semua, title kali ini saya akan membawa tema Sleep is my superpower. Sedikit background, sedikit cerita pengalaman kenapa saya ambil tema ini. Jadi flashback ke zaman saya kuliah. Ada satu momen di mana kita diberi kesempatan untuk sharing tips and trick untuk mencapai keberhasilan dalam perkuliahan. Dalam hal ini lebih fokus ke kelulusan suatu mata kuliah. Pada saat itu, saya menjawab tips and trick saya ialah tidur atau istirahat yang cukup. Dan saya cukup kaget sih dengan respon teman-teman. Sebagian ada yang terlihat bingung dan sebagian lainnya malah tertawa kecil. Dari momen itu saya sadar bahwa tidak semua orang bisa menghargai tidur, tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya tidur, malah mungkin sebagian orang lainnya menyia-nyiakan waktu tidurnya hanya untuk hal yang kurang penting. Akhirnya saya mengulik lebih jauh tentang manfaat tidur itu sendiri dan mencoba untuk sharing ke teman-teman pada kesempatan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Materi dari video ini majority saya ambil dari channel YouTube TED yang dibawakan oleh Matt Walker 3 tahun yang lalu. Sedikit memperkenalkan Matt Walker, beliau adalah saintis dan profesor yang memang fokus pada dampak tidur untuk kesehatan manusia. Sebagai referensi tambahan, saya juga mengambil materi dari channel YouTube SB30 Health. Di sini saya menggunakan 2 video sebagai referensi yang berjudul Apa yang terjadi jika tubuh Anda tidur kurang dari 8 jam? Dan video yang berjudul Apa pengaruh tidur terhadap kesehatan otak. Langsung saja kita ke topik pembahasan, Sleep is my superpower. Mari kita mulai dengan dampak kurang tidur terhadap fungsi otak. Lebih spesifik ke fungsi menerima dan menyimpan memori. Faktanya, tidur setelah belajar itu memang proses menyimpan memori atas apa yang telah kita pelajari sebelum tidur. Dalam kata lain, tidur di malam hari merupakan proses perpindahan memori dari short term ke long term. Hasil penelitian mengenai penyimpanan memori ini cukup signifikan, di mana orang yang tidak cukup tidur bisa mengalami penurunan fungsi otak dalam menyimpan memori hingga 40%. Jadi informasi yang kita dapati itu akan terpental atau mungkin tidak masuk sama sekali. Namun penelitian belakangan ini juga menyebutkan bahwa sebelum kita memulai belajar, kita juga perlu tidur yang cukup. Ini bisa diibaratkan otak kita seperti sponge yang kering yang dipersiapkan untuk menyerap air sebanyak-banyaknya. Dan yang perlu kita pahami bersama, kurang tidur bukan faktor tunggal atau faktor satu-satunya dari masalah fungsi otak. Ada faktor lain seperti nutrisi dan usia, di mana mereka yang usianya lebih lanjut akan berbeda kemampuan kognitifnya, kemampuan belajarnya, dan kemampuan mengingatnya dibandingkan mereka yang masih muda. Untuk itulah, selagi kita masih muda, belajarlah hal sebanyak mungkin. Selanjutnya kita ke dampak kurang tidur terhadap fungsi tubuh. Yang pertama, dampak pada hormon kita, terutama hormon reproduksi, di mana pada pria dewasa yang tidur hanya 4-5 jam secara rutin per hari, kualitas hormon testosteronnya akan menurun layaknya pria berusia 10 tahun lebih tua. Dan hal ini juga berlaku sama ya untuk reproduksi wanita. Fakta lain yang menarik, tidur yang cukup bisa membantu pertumbuhan tinggi pada usia anak maupun remaja. Hal ini berkaitan dengan kualitas hormon yang dihasilkan untuk pertumbuhan tinggi badan. Selanjutnya yang kedua, ada dampak pada sistem kardiovaskuler atau pembuluh darah jantung. Seperti yang kita ketahui bersama, saat kita tidur tidak hanya mata kita yang beristirahat, namun fungsi organ lainnya juga beristirahat dengan bekerja lebih ringan. Dengan kata lain, kondisi tidak cukup tidur membuat organ terutama jantung tidak cukup istirahat dan memperbesar risiko serangan jantung. Hal ini juga disupport dengan hasil penelitian global, di mana dilakukan penelitian pada 2 musim, yaitu pada musim semi yang secara rata-rata jumlah waktu tidur berkurang 1 jam. Angka dari serangan jantung naik hingga 24%. Dan sebaliknya, pada musim gugur, yang secara rata-rata jumlah waktu tidur bertambah 1 jam, angka dari serangan jantung turun hingga 21%. Lalu yang ketiga, ada dampak pada imun tubuh terutama NK cell atau natural killer cell yang berfungsi untuk mengeliminasi sel tumor atau kanker. Dapat dikatakan NK cell ini seperti tentara dalam tubuh untuk membunuh sel tumor dan kanker. Hasil penelitian di mana dikondisikan untuk tidur hanya 4 jam pada single night atau 1 malam saja, menunjukkan aktivitas NK cell berkurang sebanyak 70%. Jadi, dari hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak cukup tidur bisa meningkatkan risiko terkena kanker maupun tumor. Tapi perlu ada disclaimer di sini bahwasanya tidak cukup tidur hanya satu dari banyak risiko
penyebab kanker maupun tumor. Yang keempat, dampak pada kode genetik atau DNA. Tidak cukup tidur dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas gen, di mana gen terkait sistem kekebalan tubuh mengalami penurunan aktivitas. Sedangkan gen terkait promosi tumor, kronik inflamasi, serta stres, aktivitas gennya meningkat. Sekali lagi, dari aktivitas gen kita bisa melihat dampak tidak cukup tidur dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan tumor atau kanker. Lalu, berapa waktu yang cukup untuk tidur? Dikutip dari flyer yang dikeluarkan oleh Kementerian Republik Indonesia, kebutuhan tidur dibagi sesuai dengan usia, di mana untuk usia 18-40 tahun, kebutuhan tidur ada di 7-8 jam per hari. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang tidak berkenan di hati. Sebagai kalimat penutup, saya akan mengutip perkataan dari Matt Walker. The shorter your sleep, the shorter your life. And I do hope you sleep well. Thank you.